Pemirsa, apa menu sarapan Anda pagi tadi? Nah, jangan sampai Anda melewatkan sarapan pemirsa, karena sarapan pagi merupakan waktu makan paling penting yang dapat menyehatkan tubuh dan membuat diri menjadi bahagia. Menu sarapan apa yang menjadi favorit Anda? Berikut referensi sarapan pagi yang telah melegenda. Dikenal sebagai makanan khas Betawi, nasi uduk menjadi menu sarapan favorit warga Jakarta. Salah satunya nasi uduk Empok Diah. Terletak di kawasan Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat, nasi uduk Empok Diah sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan menyajikan menu empal daging yang sangat nikmat. Berbagai lauk pendamping nasi uduk tersaji di sini, mulai dari semur tahu, telur balado, orek tempe, bihun, dan empal daging. Menu empal daging inilah yang menjadi ciri khas dari warung nasi uduk Empok Diah. Di sini empal kebanyakan, empal. Ada yang bilang empal, ada yang bilang dendeng ya sebutannya. Itu menu favoritnya. Ya dibilang sih kalau di sini dibilang empuk, terus rasanya juga ada rasa manis-manisnya. Kalau tempat lain kan katanya sih enggak ya. Di tempat saya doang yang ada rasa manis-manisnya. Manis, asin, asem itu. Kelezatan menu nasi uduk empal daging membuat warung nasi uduk ini tak pernah sepi pembeli. Apalagi harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp6.000 hingga Rp24.000, tergantung jenis lauk yang dipilih. Rasanya enak, terus juga murah. Pokoknya nggak mengecewakan ya kalau makan di sini. Aroma nasi uduk yang menggoda ditambah kelezatan aneka lauk yang tersedia memang menjadi perpaduan yang nikmat. Nah, selanjutnya kita ke menu favorit sarapan pagi lainnya. Tadi kita melihat bagaimana nikmatnya nasi uduk Betawi. Masih ada nih makanan legendaris khas Betawi lainnya yang nikmat untuk dijadikan sarapan pagi. Namanya bubur AC. Pak, pesan satu ya Pak ya? Siap. Bubur AC berasal dari singkatan asinan semur. Bubur AC memang tidak seperti bubur yang biasa ditemui. Bubur satu ini jelas beda dan unik, serta memiliki rasa yang enak. Nah, bubur AC milik Bang Lopi ini salah satu kedai bubur Betawi yang bertahan di gerus zaman selama 3 generasi. Tak sedikit peminat bubur AC yang datang ke kedai kecil yang berada di daerah Kebon Kacang, Tanah Abang. Nah pemirsa, jadi ya selain memang tampilannya unik, ternyata isiannya juga unik jika dibandingkan dengan bubur-bubur biasanya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada semur daging, terus juga ada toge, ada juga timun segar, dan yang paling unik nih ada asinan sawi. Jadi kalau misalnya dicampur semuanya itu rasanya ada manis, pedas, dan juga segar mirip asinan Betawi. Rasa bubur AC memang unik. Rasa segar, bak asinan, dan manis dari kuah semur sangat cocok di lidah. Cukup dengan Rp15.000, Anda bisa mencoba santapan untuk sarapan pagi khas Betawi ini. Bubur AC Bang Lopi ini pertama kali didirikan oleh sang ibu pada tahun 60-an. Jadi nggak heran ya kalau pelanggan setianya banyak sekali. Rasanya mampus deh pokoknya. Bukan maknyus, ini mampus, lebih gawat lagi dari maknyus gitu. Emang beda gitu, ada rasa asinannya, ada agak aneh sih memang, maksudnya bubur campur sama rasa-rasa kayak asinan gitu, ada timunnya. Menurut saya sih enak. Biasanya bubur AC banyak dicari sebagai makanan saat pagi hari. Pelanggannya pun banyak dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Rela datang jauh-jauh untuk menikmati sepiring bubur nan nikmat. Ini sih saya dari orang tua dulu. Dari orang tua waktu saya belum ada juga orang tua udah dagang kecil. Dari tahun 60-an kira-kira orang tua yang dagang. Kalau saya sih belum lama, tapi belum lama saya ada 20 tahun ada sih. Generasi keberapa berarti? Ketiga saya. Tiga. Dia bilang saya cari-cari nih Pak, saya lihat di Google bubur AC gini, saya makan, saya ketemu. Dia nggak tahu tempatnya begini Pak. Waktu saya lihat TV kok gede aja bilang gitu. Saya makan tapi enak benar Pak, saya nggak kecewa bilang gitu. Enak benar kata Pak, saya nggak kecewa kata dia jauh-jauh gitu. Bilang gitu aja Bang. Iya, 15.000 aja belum naik. Orang bilang Bang belum naik belum.
Bubur ayam khas Betawi AC ini unik. Cita rasa manis, gurih, asam, dan sedikit pedas memang langsung terasa di lidah. Meski rasanya terbilang tumpang tindih, justru inilah yang jadi keunikan bubur berkuah gelap ini. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Faisal Reza, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sarapan pagi merupakan waktu yang sering terabaikan, namun nyatanya sangatlah penting bagi tubuh. Para ahli kesehatan sangat menganjurkan sebelum beraktivitas untuk sarapan pagi terlebih dulu. Seperti apa manfaatnya? Berikut ulasannya. Tubuh membutuhkan bahan bakar untuk beraktivitas, maka apapun aktivitas kita, sempatkanlah sarapan demi kesehatan, serta dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Namun sayang, padatnya aktivitas di pagi hari membuat sarapan kerap terabaikan. Nah, kalau buru-buru suka ninggalin sarapan nggak, Bu? Iya, kadang. Kalau misalnya bisa dibawa ke tempat kerja, saya bawa gitu. Tapi kalau nggak bisa ya saya tinggalin gitu, paling karena saya buang gitu. Misalkan kesiangan atau buru-buru, Mbak biasanya ninggalin sarapan nggak buru-buru? Paling cuma minum susu aja udah gitu. Sarapan pagi selain dapat memberikan energi memulai hari baru, juga meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Sarapan juga sangat penting untuk kesehatan. Sarapan itu penting untuk energi kita. Tapi yang lebih parah lagi, kalau misalkan tidak sarapan, maka kita akan resiko tinggi terkena sakit jantung. Di mana berdasarkan penelitian, orang yang sarapan dengan yang tidak sarapan, orang yang tidak sarapan itu memiliki resiko lebih tinggi 27% untuk terkena penyakit jantung koroner. Lebih tinggi juga cenderung dia untuk terkena penyakit diabetes. Lebih tinggi juga kemungkinan seseorang itu bisa mengalami stres. Sehingga sangatlah penting untuk kita melakukan sarapan ini. Dengan kita sarapan pagi, itu dapat meningkatkan fungsi kognitif. Artinya kemampuan otak kita itu akan berfungsi dengan lebih baik. Dan ini penelitiannya dilakukan pada anak-anak sekolah. Dan juga sarapan juga ternyata terbukti untuk dapat menjaga mood kita. Jadi selain dari segi fisik, dari segi otak, termasuk dari segi mood dan juga suasana hati kita itu lebih baik apabila kita sarapan. Tidak hanya sekedar kenyang, komposisi sarapan juga perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan asupan gizi dengan baik. Data dari Kementerian Kesehatan, 66,8% anak Indonesia sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Bubur ayam, terus ya paling nasi goreng atau ya lontong sayur. Dah itu aja. Menurut Ibu gizinya sudah cukup ya buat mulai aktivitas sehari-hari? Kalau lontong sayur ada, nanti kita tambah telur. Kan yang penting ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Ya cukuplah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sarapan, kita itu ngomongin nggak hanya porsi, kita ngomongin juga tentang komposisi. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Kita tahu di dalam makanan kita itu terdapat zat-zat. Ada zat yang fungsinya untuk menghasilkan energi, ada zat yang fungsinya itu sebagai zat pembangun, ada juga sebagai pengatur atau regulator. Nah, yang untuk hasilkan energi biasanya kita dapatkan dari karbohidrat, ya, seperti nasi, kemudian roti, kentang, dan lain-lain. Dan juga dari lemak. Lemak itu kandungan energinya sangat tinggi, kita dapetin misalkan dari minyak segala macam. Kemudian ada juga protein, di mana ini fungsinya sebagai pembangun. Kita dapetin bisa dari daging, tahu, tempe, ikan, dan lain-lain. Sama kita bisa yang namanya itu zat pengatur, yaitu kita dapatkan dari sayur, buah berupa vitamin dan juga mineral. Nah, kita harus memperhatikan komposisi ini. Tidak boleh salah satu yang terlalu banyak sehingga yang satunya itu kurang. Sarapan sebaiknya dilakukan maksimal 2 jam setelah bangun tidur. Dan apabila terpaksa harus melewatkan kesempatan untuk sarapan, sebaiknya memperbanyak asupan vitamin dari sayur maupun buah-buahan. Sarapanlah bak raja, makan siang layaknya pangeran, dan makan malam seperti orang miskin. Pepatah terkenal ini menggambarkan pentingnya sarapan ketimbang makan di waktu lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha memanfaatkan tren sepeda dengan membuka paket wisata bersepeda. Seperti apa jalur unik yang ditawarkan? Kami hadirkan usai jeda pariwara.